Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Natama Siregar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pemahaman saya melalui presentasi yang berjudul Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu adalah buku agenda, yang dimana dalam sistem penanganan suratnya, buku agenda memiliki peranan sebagai media untuk pencatatan surat masuk dan keluar berdasarkan kronologis. Jadi buku agenda inilah yang akan diisi untuk mencatat informasi mengenai surat masuk dan surat keluar. Kemudian buku agenda ini memiliki 3 jenis. Yang pertama buku agenda tunggal atau campuran, yang dimana buku agenda tunggal atau campuran ini memuat informasi mengenai surat masuk dan keluar yang dicatat secara runtun dan juga berurutan dalam satu rangkap. Kemudian yang kedua ada buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda berpasangan ini adalah surat pencatatannya, surat keluar akan dicatat di kolom sebelah kanan, sedangkan surat masuk akan dicatat di kolom sebelah kiri. Kemudian buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini merupakan sistem pencatatan surat yang dimana memanfaatkan dua buku agenda yang berbeda, sehingga pencatatannya menggunakan dua buku agenda. Masuklah kita ke prosedur penanganan surat masuk buku agenda. Dalam prosedur ini dimulai dari penerimaan surat. Penerimaan surat diterima langsung biasanya oleh front office, yang dimana front office ini biasanya adalah resepsionis. Jadi surat yang masuk akan diterima oleh resepsionis, dan kemudian masuklah kita ke proses berikutnya, yaitu penyortiran surat. Surat yang sudah masuk kemudian disortir berdasarkan alamat yang dituju. Kemudian pencatatan surat. Setelah disortir, surat-surat tersebut akan dicatat ke dalam buku agenda. Dan kemudian ada pengarahan surat, yaitu adalah surat tersebut akan diarahkan sesuai dengan alamat yang akan dituju gitu loh. Misalnya entah itu untuk perseorangan ataupun untuk surat dinas yang akan ditindaklanjuti lebih lanjutnya jika itu surat dinas. Kemudian ada juga penyampaian surat. Setelah surat tersebut diarahkan, maka surat tersebut akan disampaikan isinya, akan diberikan seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke dalam prosedur penanganan surat keluar dalam sistem buku agenda. Tentunya dalam penanganan surat masuk dan keluar pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, untuk penanganan surat keluar dalam sistem buku agenda ini dimulai dari pembuatan konsep surat. Pembuatan konsep surat ini merupakan pembuatan konsep surat yang berisikan informasi mengenai pesan apa yang akan disampaikan, kemudian juga alamat yang akan dituju ke dalam bentuk draft. Nah, yang kemudian masuklah kita ke proses yang kedua, melakukan persetujuan konsep surat. Jadi, draft yang sudah kita siapkan, konsep surat yang sudah kita sampaikan kemudian akan diperiksa oleh atasan kita. Nah, jika memang konsep surat tersebut sudah sesuai, maka atasan kita akan memberikan persetujuan atas konsep surat yang sudah kita buat. Kemudian pencatatan surat keluar. Pencatatan surat keluar dicatat ke dalam buku agenda. Kemudian pengetikan konsep surat. Konsep surat yang sebelumnya masih dalam bentuk draft akan dicatat menjadi bentuk surat dinas resmi. Setelah itu, masuklah kita ke proses berikutnya, yaitu penandatanganan dan cap surat. Surat tersebut akan ditandatangani oleh atasan kita, kemudian akan diberikan stempel atau cap surat yang membuat surat ini menjadi surat dinas resmi. Kemudian pengiriman surat keluar. Nah, pengiriman surat keluar akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Pengiriman surat keluar bisa kita bisa kita lakukan menggunakan kantor pos dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan surat keluar. Penting bagi kita untuk menyimpan salinan dari surat yang keluar. Kemudian lanjut kita ke dalam materi berikutnya.
Kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan juga penyimpanan surat yang sifatnya penting. Sehingga bila surat tersebut diperlukan kembali, dapat ditemukan dengan mudah. Baiklah, masuklah kita dalam prosedur penanganan surat penting. Dalam prosedur penanganan surat penting, yang pertama adalah penerimaan surat. Surat yang masuk akan diterima terlebih dahulu. Kemudian surat tersebut akan dicatat ke dalam kartu kendali. Nah, jika dia merupakan kategori surat penting, maka akan dicatat menggunakan kartu kendali rangkap 3. Kemudian setelah surat dicatat, maka surat tersebut akan masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu pengarahan atau pengendalian surat. Nah, dalam proses pengarahan atau pengendalian surat ini biasanya dilakukan oleh pimpinan pada unit kearsipan, misalnya kepala tata usaha. Pengarah surat antara lain memiliki tugas sebagai berikut, yaitu adalah menerima surat yang dilampiri oleh kartu kendali 2 serta kartu kendali 3, kemudian ikut memarafkannya sehingga sebagai bukti bahwa surat tersebut betul sudah masuk dan sudah diterima. Kemudian juga mengisi kolom indeks, kode, sidan, dan pengolah kartu kendali, kemudian dan lainnya. Setelah surat sudah diarahkan dan dikendalikan oleh bagian pimpinan pada unit kearsipan, maka masuklah kita ke dalam penyampaian surat ke unit pengolah. Setelah surat-surat tersebut selesai diarahkan, kemudian diteruskanlah surat tersebut kepada pihak berikutnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan atau penataan arsip. Jika surat tersebut sudah disampaikan kepada unit pengolah, maka surat tersebut akan disimpan dan juga ditata di ruang kearsipan oleh para arsiparis. Seperti itu. Berikutnya adalah prosedur penanganan surat biasa. Dalam surat masuk yang bersifat biasa, tidak perlu dicatat ke dalam kartu kendali, melainkan cukup dicatat ke dalam lembar pengantar surat biasa. Alur dari penanganan surat ini bisa dibilang cukup simpel dan tidak sekompleks surat penting. Kemudian juga surat dalam penanganan surat biasa tidak perlu cepat-cepat untuk disampaikan kepada unit pengolah, melainkan bisa kita tunggu dulu dalam kurun waktu 2-3 hari sampai surat biasa itu banyak terkumpul. Kemudian jika sudah terkumpul banyak, kita arahkan kepada bagian pengarahan dan pengolahan surat, dan mereka akan memproses, kemudian surat tersebut akan disampaikan kepada alamat yang dituju. Prosedur penanganan surat rahasia. Langkah-langkah penanganan surat masuk rahasia, pertama adalah surat rahasia diterima oleh penerima surat, kemudian penerima surat akan menyerahkannya kepada pencatat surat. Langkah kedua, pencatat surat akan mencatat surat tersebut tanpa membuka surat tersebut ke dalam lembar pengantar surat rahasia, yang dimana setelah dicatat itu akan diserahkan kepada pengantar surat. Pengantar surat akan menyerahkan kepada unit pengolah, yang dimana dari pimpinan unit pengolah inilah akan kita dapatkan paraf untuk di dalam lembar pengantar. Dan proses terakhir adalah pimpinan unit pengolah menyimpan surat dan lembar pengantar surat tersebut. Setelah itu surat bisa disampaikan kepada alamat yang dituju. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu. Kepada Ibu saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan atas penjelasan yang saya laksanakan tadi. Semoga penjelasan saya bisa diterima.